Pemirsa, kinerja PT Repower Asia Indonesia Tbk terus meningkat sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas kinerja dan prospek bisnis perseroan bersama Presiden Direktur PT Repower Asia Indonesia Tbk, Aulia Firdaus. Selamat pagi Pak Aulia, apa kabar Pak? Selamat pagi, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Cakri kabarnya? Waalaikumsalam, sama Pak. Sehat dan semangat untuk hari ini. Baik, sesemangat kita juga yang ingin mengetahui bagaimana sih Pak, sudah sejauh apa kita sudah mendekati penghujung tahun 2021 begitu, sudah seperti apa kinerja perseroan? Kalau kita melihat dari raihan market sales hingga semester 1 kemarin dan kita sudah mulai memasuki semester 2 untuk saat ini. Ya, jadi ini alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cakri dan para pemirsa sekalian, berkat doanya, berkat dukungannya, kami di 2021 ini mengalami growth yang cukup signifikan. Alhamdulillah. Jadi di 2021 ini per Q3 itu marketing sales kami itu naik lebih dari 100%, tepatnya 146%. Jadi ini yang membuat kami sangat optimistis ke depan akan sangat good, akan sangat punya energi positif buat industri properti di Indonesia. Karena ini momentumnya sedang baik-baiknya sekarang dan this is time to buy juga buat teman-teman buat menyasar real ya? Ya, jadi kinerja kami menunjukkan seperti itu dan saya rasa teman-teman juga di property business industry ini sama mengalami kenaikan yang cukup signifikan di kuartal 2 dan kuartal 3. Baik, ini mungkin menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat yang mungkin belum beranjak menjadi investor atau menyasar pasar untuk properti begitu. Mungkin ada pertanyaan bahwa properti kemarin sempat lesu, sangat lesu, tapi kenapa bisa naik signifikan? Sebenarnya faktor apa? Dan untuk perseroan sendiri, untuk Repower Asia Indonesia sendiri, peningkatan penjualan seperti apa saja begitu Pak, di sektor apa saja mungkin secara konkret untuk peningkatan ini? Sebenarnya properti ini salah satu kebutuhan utama buat kita ya, buat masyarakat. Biar bagaimanapun, walaupun ada depending spendingnya, tapi tetap aja semua butuh tempat tinggal, apalagi untuk WFH, work from home. Perlu home ya, bener ya? Kalau ada home-nya, jadi nggak work from home. Iya. Kalau work from home-nya masih tetap di rumah mertua kan susah, bener ya? And work from our own home, bener ya? Baik. Nah itu yang tetap ini jadi kebutuhan utama buat kita semua. Walaupun kemarin mungkin ada depending, ke depan nih akan boom. Menurut saya this is the right time property. Oke, baik. Ditambah juga banyak insentif dari pemerintah begitu ya. Lalu target market sales untuk tahun ini atau tahun ini dan tahun depan akan seperti apa Pak? Kalau memang dari perseroan sendiri sudah melihat gambaran optimisme sektor properti ini akan booming lagi begitu. Ya, jadi kita lihat nih kita juga ikutin teman-teman semua. Dan kita juga mencanangkan marketing sales yang cukup besar di tahun ini targetnya ya. Memang kalau kita bicara target, kita punya target to the Mars misalnya begitu ya, supaya nanti jatuh-jatuhnya to the moon masih dapat lah targetnya begitu kan. Intinya kalau bicara target, kami start from small di awal begitu. Sehingga growth-nya sangat tinggi. Nah kalau target juga lebih tinggi lagi, dan kami masih sangat optimis karena kami punya strategi yang ya mungkin nanti kita bisa cerita ya di sesi yang berikutnya tentang tidak hanya organic growth, tapi kami juga menyiapkan non organic growth. Nah itu yang dahsyat depan. Ada organik dan unorganic growth gitu di dalam perseroan ya. Baik, tapi kalau untuk bisnis properti, karena mungkin momentum boomingnya juga akan bersamaan dengan perseroan di bidang properti lainnya. Sebenarnya apa tantangan begitu Pak? Tantangan dari Rel sendiri begitu, dari perseroan dalam menjalankan bisnis properti saat ini?
Ya, sekarang properti memang kita harus cerdik pandai dalam mengamati situasi ya. Kalau kemarin kita berbicara hanya konvensional properti, nah kita sekarang berbicara beyond properti. Artinya kalau kemarin kita bangun kos-kosan, rumah sewaan untuk manusia, sekarang kita bangun rumah sewaan untuk mesin, gitu kan, untuk data center, untuk server. Nah itu yang kita perlu cerdikan seperti itu. Dan kami sangat melihat ini peluangnya besar. Mbak Cakri beberapa waktu yang lalu sempat nggak WhatsApp dan media sosialnya hang? Iya, kita sempat merasakan minggu lalu ya. Itu dibajak atau bagaimana? Itu menunjukkan data ini sangat krusial ke depan, begitu. Dan kita juga mau menyongsong hal itu ke depan. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari bisnis yang sedang growing itu. Dengan properti kita yang kita sudah lanjutkan kemarin. Baik, ini artinya saat berpikir properti jangan hanya berpikir sebagai rumah tinggal seperti biasa begitu hanya di tempat ditinggali oleh manusia orang, tapi ini juga bisa menjadi properti yang dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan begitu saat ini ya. Disitulah properti bisa booming. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Aulia, untuk membahas seperti apa prospek dari rel di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kembali di Dialog Corporate Action pemirsa, PT Repower Asia Indonesia Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak akhir tahun 2019. Rekan Anggita Wulandewi akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Anggi, silakan. Ya, Cakri dan pemirsa, nilai saham emiten berkode REAL sejak Agustus mulai menggeliat. Berikut kita simak sekilas data perseroan dan kinerja sahamnya. Kita lihat Repower Asia Indonesia Tbk melantai di Bursa Efek pada 6 Desember 2019, terdaftar di papan pengembangan pada bidang usaha real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan bergerak di sektor properti dan real estate, subsektor infrastruktur, transportasi, dan pada industri pengelola dan pengembang real estate. Selanjutnya kita lihat pemegang saham REAL atau REAL ini ada sebanyak 3,1 miliar lembar saham yang dipegang oleh PT Enam Berlian Sinergi. Kemudian PT Harmoni Harum Propertindo memegang saham REAL sebanyak 1,03 miliar lembar saham dan masyarakat memegang saham REAL sebanyak 2,5 miliar lembar saham. Selanjutnya kita lihat saksikan bersama pergerakan nilai saham REAL pada 13 Agustus berada di level Rp50 per lembar saham. Kemudian terapresiasi cukup tinggi pada 19 Agustus bergerak di level 118. Kemudian hingga 11 Oktober bergerak di kisaran 103 hingga tertingginya pada 15 September pada Rp129 per lembar sahamnya dan pada 11 Oktober bergerak pada level Rp107 per lembar saham. Cakri dan pemirsa, itulah tadi pergerakan dan juga berbagai data mengenai Repower Asia Indonesia Tbk. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Anggita Wulandewi untuk informasinya. Kembali bersama Pak Aulia Firdaus, Presiden Direktur PT Repower Asia Indonesia Tbk. Pak Aulia, tanpa melihat dari mekanisme pasar ya begitu ya, kalau melihat pergerakan saham dari REAL sendiri, ini nampaknya Agustus ada terjadi momentum kenaikan begitu. Komentar Anda terhadap pergerakan saham REAL? Ya, kami menyerahkan pergerakan saham itu kepada mekanisme pasar saja, karena memang konsentrasi kami adalah di sisi fundamental ini. Kita harus rapikan fundamental, kita kuatkan, kemudian kita punya prospek yang sangat bagus ke depannya. Mudah-mudahan kalau itu memang direspon positif oleh market, kami bersyukur alhamdulillah sekali, dan mudah-mudahan kepercayaan ini bisa terus kita jaga dan kita bangun ke depannya, Mbak Cakri. Oke, baik. Karena memang ini sempat suspend begitu ya sahamnya. Tapi bagaimana Anda sendiri mewakili perseroan untuk meyakinkan para investor untuk bisa kembali menarget REAL? Karena momentumnya sangat tepat nih. Anda juga yakin, optimis bahwa bisnis properti sedang kembali ada di track yang tepat begitu untuk booming dalam waktu dekat? Ya. Kami di sisi manajemen ingin mengkomunikasikan kepada seluruh stakeholder, termasuk pemegang saham, bahwa kami di manajemen terus bekerja sekuat tenaga menghasilkan produk-produk karya-karya inovatif yang kreatif, yang ya alhamdulillah di tengah kondisi krisis sekalipun Allah masih mengizinkan kami untuk bisa grow. Jadi
itu tidak terlepas dari izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang ya mudah-mudahan ini buah dari hasil kinerja kami juga. Tapi ini tidak akan terjadi tanpa dukungan dari Allah dan semua pihak. Saya rasa mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan terus. Karena kami ingin menjadi apa ya istilahnya aura positif buat market. Setiap kali kami tampil itu menelurkan ide-ide kreatif yang real aja gitu ya, sehingga semuanya bisa ikut terdorong, semuanya bisa ikut sama-sama positif ke depan. Baik. Karena berurusan dengan properti harus real saja nih Pak Aulia. Pak Aulia, ini yang menjadi isu atau sorotan dunia sekarang adalah kasus yang dialami oleh Evergrande Tiongkok begitu. Sedikit banyak atau mungkin cukup signifikan berpengaruh terhadap bisnis properti di Indonesia. Ada tidak yang sudah sekiranya berdampak begitu terhadap bisnis properti di Indonesia, atau mungkin secara langsung yang dirasakan oleh perseroan? Jadi kalau saya lihat memang ini kondisi yang sama banyak dihadapi oleh para developer yang punya beban hutang yang sangat besar. Begitu. Tapi saya yakin bahwa ini tidak akan menjadi krisis sistemik buat sektor properti di Indonesia. Kenapa? Di negara sana saja, di China-nya saja itu sudah dilakukan, yang saya tahu sudah dilakukan antisipasi, langkah-langkah antisipasi. Tapi kita lihat bahwa apa sih yang kejadian dari sana? Nah, menurut pendapat saya ini terjadi karena memang kombinasi dari banyak hal, diantaranya beban utang yang tinggi, kemudian kondisi penjualan juga pada saat itu yang tidak mudah begitu kan. Tapi kalau di Indonesia, alhamdulillahnya pemerintah sudah aware tentang hal itu karena ada program restrukturisasi begitu kan, relaksasi dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan ini tidak. Yang ada adalah untuk usaha kami ke pihak swasta, yang itu tantangannya. Namun catatannya lagi, buat kami real ini karena memang nggak ada beban hutang pada saat yang tepat begitu. Nah, jadi kita waktu itu memutuskan untuk growth tapi tidak memakai hutang. Nah, bukan berarti tidak bisa berhutang, banyak yang datang ke kami untuk menawarkan supportnya, namun saya rasa ada timingnya yang tepat karena kita harus jangan sampai mismatch. Ada manajemen utang begitu yang dilakukan oleh perseroan supaya itu tadi tidak ada mismatch begitu ya Pak ya, karena kita tidak ingin ada kasus yang serupa terjadi di bisnis properti di Indonesia seperti itu. Betul. Baik Pak Aulia. Kita bukan anti berhutang, tapi hutang itu kita tempatkan pada posisi yang tepat nantinya. Jadi agar ini tetap proper dan kita growth sesuai dengan matching konsepnya. Baik. Itu yang konsep kami gitu. Iya, kita masih ada satu segmen, kita akan bahas seperti apa karena ada rencana dari perseroan ini untuk melakukan diversifikasi dari properti ke data center. Kita akan membahasnya di segmen 3 nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali usai News Update. Dialog Corporate Action pemirsa masih bersama narasumber kita Presiden Direktur PT Repower Asia Indonesia TBK, Aulia Firdaus. Pak Aulia, ini nampaknya perseroan ingin memanfaatkan momentum. Meskipun optimis bisnis properti akan booming, tapi tidak ada salahnya melakukan diversifikasi, mungkin begitu gambaran dari perseroan. Dan diversifikasinya justru mungkin agak jauh begitu ya dari bisnis awal atau bisnis induk adalah big data. Atau sebenarnya ini kaitannya erat begitu untuk bisnis big data dengan properti sendiri. Seperti apa Pak? Jadi, halo, ya, Pak Cakri. Sebenarnya ini adalah bisnis properti juga. Tapi kita memandang properti kan di sisi yang luas, beyond property industry saja. Jadi data ini kan perlu storage, perlu penyimpanan, benar nggak? Penyimpanan di dalam server. Server ini bisa disimpan oleh every single company. Namun ini costly buat mereka begitu ya. Dan semua berita satu, kami, UKM, bahkan big companies itu perlu server untuk data mereka ke depan. Jadi kita melihat peluang ini untuk menjadi bagian dari mereka menyelesaikan, men-solve problem mereka menyimpan data tersebut. Oleh karena itu kita menyediakan propertinya, kita menyewakan kepada mereka untuk penyimpanan server-server mereka, begitu ya. Menyediakan propertinya ya. Ya,
kan ini properti juga, benar nggak? Emang mau disimpan di ini di langit kan nggak gitu ya. Kalau cloud computing adalah bagian dari nanti another bisnisnya yang menunjang data. Tapi cloud juga datanya harus disimpan di server, benar nggak? Nah itulah dia, kita lihat tetap ada peran properti di sini. Saya yang tadi jelaskan bahwa awalnya memang properti yang kita pahami adalah disewakan ke orang, kontrakan, begitu, hotel. Sekarang ke mesin, ke server. Dan uniknya, kalau kita misalnya dulu Mbak Cakri lagi kuliah, ngontrak atau ngekos, itu kan fixed rate ya, biaya sewa fixed rate. Kalau ke manusia, tapi kalau ke server, ke mesin, ke data, ini bisa variabel. Karena apa? Ini nanti dicasnya tergantung daya yang dipakai, bener nggak? Baik. Ya. Wah, ini yang lebih seru lagi. Jadi kita punya optimasi size-nya, dan ini akan mendukung sisi recurring income perseroan. Baik. Karena kan sewa tiap bulan tuh. Iya. Apa ini jadi strategi bisnis begitu yang akan ditawarkan nanti saat perseroan, saat Real ini menggarap sektor big data begitu Pak Aulia? Ya, saat ini sudah menjadi salah satu priority di antara priority kami lainnya. Ya, jadi yang pertama kami luncurkan kemarin adalah properti edukasi. Properti edukasi di mana tadi kami menyediakan propertinya untuk layanan edukasi. Seperti yang sudah kami tanda tangani dengan Darul Quran, pesantren Darul Quran. Kami menyiapkan gedung, kemudian dormitorinya yang high class gitu ya, untuk market tertentunya. Baik yang middle class juga nanti kami bisa siapkan, sehingga nanti kami mendapatkan recurring dari sana, benar nggak? Ya. Dan ini biar krisis, nggak krisis, apalagi gitu ya, kita tetap bayar sekolah, benar nggak? Kita tetap pendidikan harus berjalan. Ya. Dan itu sebenarnya baru 2 di antara another keseruan yang akan kami luncur lainnya. Kalau kami buka semua, nanti nggak diundang lagi ke corporate action kan. Baik. Dan untuk mendukung banyak keseruan yang akan ditawarkan oleh Real nantinya, kira-kira berapa capex yang akan ditarget atau capex yang disediakan begitu, dan serapannya nanti seperti apa begitu Pak? Iya, jadi yang masalah capex ini perlu sesi khusus sendiri nih. Ini nggak bisa setengah jam lagi. Saya perlu sesi secara sendiri. Garis besar ya untuk dipersiapkan begitu. Garis besarnya akan meningkat berkali-kali lipat. Karena apa? Karena capex ini jelas peruntukannya dan jelas juga hasilnya. Kedepan kami menargetkan sisi pendapatan berkelanjutannya, sisi recurring income-nya harus paling tidak sama besar dengan sisi pendapatan yang konvensionalnya. Jadi 50-50 nih ke depan dalam 3 tahun ke depan. Jadi Real ini mudah-mudahan akan sangat kuat karena punya sisi recurring income yang cukup besar dengan tadi properti-properti yang beyond properti tadi, yang menyasar berbagai macam industri. Tapi berkaitan dengan properti. Saya kalau dibilang, Bapak bukan bisnis properti, enggak, ini bisnis properti. Dan ada satu lagi nih, ini mungkin kita-kita aja ya, jangan bilang ke yang lain ya, ini masih dalam digodok nih. Kita juga sedang berbicara dengan satu penyedia land bank yang sangat besar begitu. Bisa jadi nanti kami mempunyai land bank yang cukup besar diantaranya. Nah, tapi ini jangan bilang-bilang dulu nih. Jangan bilang-bilang, tapi disaksikan pemirsa Berita 1 TV begitu ya. Baik. Ini optimisme yang terjadi di perseroan sangat nampak begitu ya Pak Aulia ya. Karena kami mau bilang-bilang setelah jadi real kan, real aja deh gitu. Baik. Tapi ini buat Mbak Cakri aja deh dan teman-teman semua begitu ya. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan dilancarkan semua. Ya, amin. Dan real tetap menjadi bisnis properti yang real begitu ya, sesuai tadi optimismenya akan booming di tahun depan. Baik, terima kasih banyak Pak Aulia Firdaus, Presiden Direktur PT Repower Asia Indonesia Tbk telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.